Ya, sahabat desa, kali ini tim Ngaprak Lembur berada di Kampung Benjot, Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Kidul. Tim Ngaprak Lembur mendapatkan undangan dari salah satu warga yang sukses menjadi buruh migran Indonesia selama 28 tahun di Timur Tengah. Beliau Haji Marwan Yusuf yang beralamat di Kampung Benjot, Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Kidul, menjadi buruh migran Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan 2018. Untuk mengenal lebih jauh tentang beliau, bagaimana suka dukanya menjadi buruh migran, mari kita bincang-bincang dengan beliau di rumahnya agar lebih mengenal bagaimana kisah-kisah beliau, suka duka beliau menjadi buruh migran. Sahabat desa, tim Ngaprak Lembur, dan seperti yang tadi dibilang, saat ini kita berada di kediaman Haji Marwan Yusuf. Suka dukanya selama 28 tahun menjadi buruh migran Indonesia di Timur Tengah. Untuk itu, mari kita simak bincang-bincangnya. Maghrib yang pertama, kita berangkat ke Arab Saudi. Yang pertama itu melaksanakan ibadah haji, itu yang paling utama. Yang kedua, maghrib yang kedua, semua yang berangkat ke sana pasti ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Ya, pengalaman saya sih, alhamdulillah di sana itu nggak ada kendala, nggak ada kesulitan. Sama Allah itu dikasih mulus-mulus aja. Ya, pertama kerja tahun 90 sampai kemarin berakhir 2018 nggak mengalami kendala apa-apa. Mana nasib kita mungkin itu. Ya, kadang-kadang ya di sana nggak semuanya bernasib baik seperti saya gitu. Ada juga ya TKI, ya TKL, terus TKW juga yang bernasib buruk lah. Perlakuan majikan, terus gaji nggak dibayar, terus kabur dari majikan. Sejuta cerita, bukan 1000 lagi, sejuta cerita. Pengalaman TKI cuman alhamdulillah saya di sini selama di sana itu mulus-mulus aja, nggak mengalami kendala dan nggak mengalami kesulitan. Banyak. Selama saya di sana mungkin udah berapa kasus lah yang kita bantu gitu. Ya, isinya yang nggak kita kenal sebelumnya, yang dikenal sebelumnya, gaji nggak dibayar. Kita alhamdulillah istilahnya bisa memberikan solusi ya, gimana yang terbaik buat mereka ya. Kalau seandainya ini kita urusin sampai ditelepon majikannya supaya gajinya dibayar gitu kan. Terus kalau misalkan ini ya sulit-sulit banget, kita minta bantuan dari pihak KJRI yang ada di Jeddah dan Riyadh. Yang terbanyak itu rata-rata gaji nggak dibayar. Gitu, yang TKL, yang TKW juga. Terus kalau yang TKW-nya buruh migran yang perempuan rata-rata pelecehan seksual di sana yang paling banyak lah, yang paling banyak disaksikan sama mata sendiri gitu selama di sana. Ya, kalau untuk mencari rupiah ya, mencari uang ya mendingan di sana. Mendingan di Saudi Arabia. Di sana kita isinya kan kerja, terus rumah dikasih, fasilitas semua lengkap lah gitu kan. Mes lah gitu kan. Makan istilahnya dijamin, terus kesehatan dijamin, semuanya dijamin sama pihak perusahaan. Saat ini kita berada di rumahnya Pak Haji Marwan Yusuf ya. Dengan hasil jerih payahnya beliau selama 28 tahun, mungkin ada beberapa petak sawah dan beberapa rumah. Mungkin tadi di awal-awal cerita Pak Haji, bagaimana Pak Haji perjalanannya yang sangat mulus, bagaimana enaknya bekerja di sana. Tapi kan itu sepenggal cerita yang kita dengar. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan, banyak di sana yang tidak sebagus perjalanannya Pak Haji. Mungkin perjalanan Pak Haji melihat buruh migran yang lain gitu, yang mengadu nasib di sana gitu. Ya, tidak semuanya tenaga kerja yang ada di Arab Saudi atau di Timur Tengah bernasib baik. Ya, kebanyakan sih rata-rata yang kabur dari majikan itu gaji nggak dibayar, sama itu gangguan. Kadang-kadang anak majikan baik, yang laki-laki, yang perempuan baik, kadang-kadang anak-anaknya bandel-bandel. Tapi yang paling itu rata-rata itu yang kabur dari majikan tuh gaji nggak dibayar. Ada yang sampai 2 tahun, ada yang 6 bulan. Sedangkan mereka datang ke sana itu rata-rata ke PT kan bayar. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang sampai 15 juta, sampai ada yang 20 juta. Kalau yang ilegal itu nggak ada baiknya, buruk. Ya, kalau bisa lah yang ada di Pelemburan ya istilahnya lebih selektif lagi untuk berangkat ke sana gitu kan.
rata-rata yang berangkat ya setelah ditutup sama pemerintah Indonesia itu rata-rata yang berangkat itu ilegal. Ya ke pemerintah lebih ini aja, lebih mengawasi misalnya keberangkatan di sana, khususnya ke Timur Tengah gitu, lebih ketat, lebih mengawasi. Ini kan sekarang itu rata-rata yang berangkat ke sana itu ilegal, tapi masih banyak juga membludak lah. Rata-rata ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Ya kalau untuk jadi TKI kayaknya udah ini ya udah cukup lah gitu, udah selesai gitu kan. Karena usia juga kan sekarang dibatasi. Katanya sekarang yang usia di atas 50 tahun sekarang udah ditolak itu sama pihak PJTKI. Kalau yang di bawah 50 tahun itu. Ya kalau niat ke sana sih ya kalau bisa umroh lagi ya, umroh atau hajian lagi walaupun di sana alhamdulillah sama majikan udah diberangkatin lah selama 7 kali hajian alhamdulillah gitu kan. Atau misalkan si TKI sendiri sewaktu masih di Arab itu punya planning gitu kan, punya planning nanti setelah pulang ke sini ke Pelemburan itu buka usaha apa gitu kan. Tapi emang kadang-kadang saya merasakan juga bingung pulang ke sini itu apa, cuman alhamdulillah ya kalau saya kerja di sana selama 28 tahun ya dibeliin ke barang-barang yang inilah gitu ya, istilah Sundanya page gitu ya, ke sawah, ke kebun gitu kan, terus diinvestasikan ke rumah gitu kan. Jadi untuk bekal setelah pulang dari sana itu alhamdulillah itu, walaupun sekarang istilahnya ya kerjanya kadang-kadang ginilah jadi petani lah gitu kan. Sahabat desa tim Ngaprak Lembur, begitulah hitam putih menjadi buruh migran Indonesia. Jadi cerita di balik susah dan senangnya menjadi buruh migran Indonesia dapat kita gambarkan bagaimana dari cerita Pak Haji tadi. Nah, kali ini mungkin ada sedikit pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Haji kepada tim Ngaprak Lembur, bagaimana situasi di sana sekarang dan bagaimana pesan-pesan untuk yang akan berangkat ke sana, yang mungkin nanti Pak Haji bisa menjelaskan. Ya untuk sahabat desa dimanapun berada, ya kalau bisa ya istilahnya pikirkan dulu lah matang-matang buat berangkat ke Timur Tengah, karena sekarang situasi udah nggak seperti tahun saya berangkat tahun 90 lah. Waktu itu emang masanya tahun 90 sampai tahun 95 itu benar-benar di sana itu rezeki itu benar-benar melimpah ruah lah, khususnya isinya uang lah gitu kan. Kalau sekarang itu situasi udah nggak seperti dulu lagi, keadaan negeri Saudi Arabia sekarang udah benar-benar defisit gitu, udah seperti di Indonesia lah gitu kan. Dulu kan nggak ada orang Arab kerja, sekarang itu orang Arab sama pihak kerajaan itu disuruh kerja. Ya dulu kan nggak ada perempuan kerja, sekarang perempuan malahan dianjurkan buat kerja di luar. Sekarang situasi udah nggak seperti dulu lagi. Ya dulu nggak ada bioskop, sekarang udah ada bioskop. Ya kalau bisa pikirkan dulu matang-matang. Biasanya lebih baik istilahnya hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lah gitu kan. Ya buat sahabat desa berpikir dulu sebelum melangkah, jangan melangkah dulu baru berpikir gitu.